Selamat datang di podcast Satu Suara Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan. Hai, halo. Waktunya kamu simak podcast Satu Suara Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia, Power to Youth, Right Here Right Now 2, Generation Gender, dan pada episode pertama kita kali ini, kita akan ngobrolin tema bentuk-bentuk kekerasan di dalam Undang-Undang TPKS. Bersama saya, Deborah Tania. UU TPKS telah disahkan sejak tanggal 12 April tahun 2022 yang lalu. Hal ini jadi angin segar bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para perempuan nih, agar tidak ada lagi yang namanya tindakan kekerasan seksual di sekitar kita. Kasus-kasus kekerasan seksual banyak tak terselesaikan secara hukum karena ada banyak kekosongan hukum. KUHP yang mengatur soal kekerasan seksual tidak lagi relevan karena disusun di zaman kolonial Belanda. Tidak bisa tidak, Indonesia butuh perangkat hukum baru untuk menghentikan tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang TPKS ini adalah jawabannya. Kini korban mendapat perhatian serius dan telah memiliki payung hukum yang kuat, sehingga pihak berwajib pun dapat segera menangani pelaporan tindakan asusila yang merujuk pada kekerasan atau pelecehan seksual. Lantas, apa saja yang perlu kita ketahui dari UU TPKS yang telah disahkan tersebut? Apa saja bentuk-bentuk kekerasan di dalam UU TPKS? Nah, kita sudah terhubung dengan narasumber kita secara online. Kita mau sapa terlebih dahulu, ada Kak Tuani Sondang Rejeki Marpaung sebagai staf pelayanan hukum LBH Apik Jakarta. Halo Kak. Halo Kak Deborah. Kak Tuani, apa kabar? Kabar baik Kak. Luar biasa. Nah, kita ngobrol-ngobrol tentang yang namanya UU TPKS nih Kak. Sebelumnya bisa dijelaskan apa itu sebenarnya UU TPKS? Apa sih yang melatar belakangi hadirnya UU tersebut? Oke, baik Kak. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait UU TPKS atau singkatan dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang TPKS adalah banyaknya angka kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia gitu. Jadi belum adanya instrumen hukum yang mengatur penanganan dari mulai pencegahan, penanganan, pemulihan dan rehabilitasi pelaku. Jadi tingginya angka kekerasan seksual dan tidak adanya aturan hukum sehingga banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak dapat ditangani secara maksimal gitu, dan pemulihan terhadap korban juga tidak bisa didapatkan, termasuk hak korban untuk mendapatkan pemulihan, terus penanganan kasus secara menyeluruh, bagaimana korban mendapatkan restitusi dan penyelesaian kasus kekerasan seksualnya. Jadi banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi, korban juga tidak berani speak up gitu ya, karena belum ada aturan hukum yang jelas mengatur terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual. Sedangkan setiap tahun bentuk-bentuk kekerasan seksual semakin banyak, terus benda-benda yang dilakukan juga semakin banyak, terus kemudian media-media yang dilakukan juga semakin banyak, sehingga Undang-Undang TPKS ini didorong berdasarkan pengalaman korban gitu ya, pengalaman korban, pengalaman pendampingan, dan tantangan-tantangan yang didapatkan pada saat proses pendampingan kasus kekerasan seksual. Oke, baik. Berarti Kakak sudah menyebutkan apa yang melatar belakangi hadirnya UU TPKS ini, karena semakin banyak yang namanya kekerasan seksual, kejahatan seksual yang terjadi khususnya terhadap perempuan ya Kak ya? Iya, jadi sebenarnya kasus kekerasan seksual yang diatur di UU TPKS itu tidak hanya fokus kepada perempuan ya, tapi beragam gender gitu, mau dia laki-laki, perempuan, anak, atau gender-gender lain gitu ya, itu kerap sekali mengalami kekerasan seksual. Kenapa saat ini kasus kekerasan seksual sesuai data banyak kasus kekerasan seksual? Karena perempuan yang berani untuk speak up gitu ya. Sebenarnya
banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak ataupun laki-laki gitu ya. Tapi karena memang aturan hukum, terus substansi hukum dan perangkat-perangkat lain yang tidak mendukung, akhirnya banyak korban laki-laki ataupun gender lain yang tidak berani untuk melaporkan kasusnya. Lalu Kak, kira-kira apa dampak yang akan terjadi jika UU TPKS ini tidak disahkan? Oke, jadi ketika UU TPKS ini tidak disahkan, artinya itu juga menjadi tantangan tersendiri ya, bagaimana untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Tadi saya sudah sampaikan di awal apa sih yang melatar belakangi kasus kekerasan seksual. Ketika UU TPKS tidak disahkan, maka kasus kekerasan seksual akan mandek gitu ya, mandek di tingkat kepolisian, karena lagi-lagi pembuktian kasus kekerasan seksual itu sangat sulit dan rumit gitu ya, karena terjadi di ruang-ruang privat. Ketika UU TPKS ini tidak diatur atau tidak disahkan, bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sangat luas gitu, karena di KUHP itu sangat sempit pengaturannya. Di KUHP itu hanya mengatur terkait persetubuhan dan persetubuhan dan pencabulan gitu. Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan seksual itu kan banyak. Dari nanti saya akan menyampaikan terkait jenis-jenis dan bentuk-bentuknya gitu. Jadi ketika misalnya kekerasan seksual itu hanya diatur 2 bentuk saja, maka kasus-kasus kekerasan seksual lainnya itu tidak bisa diproses secara hukum gitu. Dan ketika kasus tidak bisa diproses, maka hak-hak korban juga tidak bisa dipenuhi. Dari mulai yang tadi pemenuhan hak korban, misalkan mendapatkan pemulihan, terus kemudian hak untuk mendapatkan rumah aman, terus kemudian hak untuk mendapatkan restitusi atau pergantian kerugian dari tindak pidana yang dialami gitu. Jadi ketika UU TPKS ini tidak disahkan, maka hak-hak korban tidak terpenuhi, pengaturan terkait bentuk-bentuk kekerasan seksualnya juga tidak sangat sempit gitu ya, sangat sempit kepada persetubuhan dan pencabulan, sehingga bentuk-bentuk KS yang lainnya tidak terakomodir dan tanggung jawab negara tidak bisa terimplementasi. Kenapa disebut dengan tanggung jawab negara? Karena di UU TPKS ini mengatur terkait pencegahan, dari mulai pencegahannya. Pencegahan itu dimulai dari perangkat terendah, misalnya RT, kelurahan, melakukan sosialisasi, terus kemudian melakukan pencegahan di tingkat RT, RW, kelurahan, sampai di nasional gitu. Jadi keterlibatan antara masyarakat, pemerintah juga diatur di sini, dan juga keterlibatan antara aparat penegak hukum dan penyedia layanan masyarakat maupun lembaga layanan milik pemerintah. Jadi di UU TPKS ini mengatur bagaimana sistem layanan satu pintu. Ketika UU TPKS ini tidak disahkan, maka ya implementasinya juga tidak berjalan, artinya hak korban juga tidak terpenuhi. Akhirnya terjadi pelanggaran HAM gitu ya, pelanggaran HAM karena negara abai melakukan pencegahan, tidak melakukan perlindungan, tidak melakukan penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual gitu. Baik Kak, jika sebelumnya Kak Tuani membahas jika di KUHP itu hanya mendefinisikan tindak kekerasan seksual itu hanya persetubuhan dan percabulan. Nah, kalau di UU TPKS ini apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang penting untuk diketahui oleh masyarakat semuanya? Oke, jadi di UU TPKS itu diatur terkait tindak pidana apa aja ya, terkait misalnya di UU TPKS itu mengatur terkait jenis kekerasan seksual, terus kemudian mengatur terkait pidana dan pidana tambahan. Itu di UU KUHP itu tidak ada gitu ya. Pidana tambahan itu ketika mengatur misalnya pelakunya adalah orang tua, misalnya ditambah sepertiga, atau pelakunya itu adalah tokoh agama, dan itu diatur di Undang-Undang Perlindungan Anak gitu ya. Sedangkan di UU TPKS ini banyak kategorinya gitu. Nanti saya akan jabarkan. Terus kemudian pemberatan hukuman itu juga diatur di UU TPKS, kemudian perluasan unsur tindak pidana kekerasan juga diatur, kemudian tindak pidana kekerasan seksual pada korporasi atau perusahaan juga diatur gitu. Jadi selama ini kan diatur hanya perorangan gitu ya, tapi di
di UTPKS ini diatur terkait korporasi juga, termasuk juga pencabutan izin dari perusahaan ketika melakukan eksploitasi seksual terhadap misalnya pekerjanya gitu. Jadi untuk jenis kekerasan seksual itu di UTPKS itu terdiri dari 9 jenis. Itu dari pelecehan seksual non fisik yang dilakukan secara tidak ada sentuhan tapi verbal, terus kemudian ada pelecehan seksual fisik gitu ya, pelecehan seksual fisik juga, terus kemudian pemaksaan kontrasepsi. Ini sering sekali pemaksaan kontrasepsi ini dialami oleh korban-korban misalnya dengan disabilitas gitu ya, karena tidak mendapatkan persetujuan dari korban gitu ya, tapi melakukan pemaksaan kontrasepsi atau dengan teman-teman komunitas dengan HIV gitu ya, itu dipaksa untuk pemaksaan kontrasepsi dan pemaksaan sterilisasi gitu ya. Yang keempat itu pemaksaan sterilisasi itu sering juga dialami oleh komunitas disabilitas gitu ya, tanpa diminta persetujuan, tapi melakukan sterilisasi sehingga menghambat kesehatan reproduksi gitu. Terus kemudian yang kelima ada pemaksaan perkawinan. Pemaksaan perkawinan ini sering sekali dialami oleh misalnya perkawinan anak gitu ya, perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengataskan praktek budaya gitu ya, banyak di daerah-daerah yang dimana atas nama budaya, keyakinan gitu, anak di bawah umur dinikahkan gitu ya tanpa persetujuan gitu ya, karena anak itu kan dianggap tidak cakap hukum. Terus kemudian pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku. Banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang dimana kasus KS dianggap aib sehingga penyelesaiannya itu adalah menikahkan pelaku dengan korban. Itu adalah bentuk pemaksaan perkawinan dan termasuk juga pemaksaan orientasi seksual gitu ya, untuk mengubah orientasi sehingga dinikahkan, itu juga bentuk pemaksaan perkawinan. Kemudian keenam itu ada penyiksaan seksual, terus kemudian ada perbudakan seksual, ini juga sering terjadi dilakukan oleh perusahaan atau korporasi. Terus kemudian yang ke-9 ini memang yang tidak diatur di KUHP gitu ya. Awalnya itu diatur di Undang-Undang ITE, tapi pemenuhan hak korban tidak diatur di Undang-Undang ITE gitu ya, sehingga kekerasan seksual berbasis elektronik diatur di UU TPKS itu di bentuk ke-9. Selain itu juga selain 9 bentuk tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang diatur di UU TPKS itu dari mulai pemerkosaan, perbuatan cabul, terus kemudian persetubuhan terhadap anak, karena ini UU TPKS ini kan lex spesialis ya gitu. Jadi perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban ketika korban misalnya tidak nyaman gitu ya, di catcalling gitu ya, atau misalnya seksis ketika korban tidak nyaman, itu bentuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Dan di sini juga diatur bagaimana ancaman pidananya gitu. Jadi tidak sama, kan ada kategori kekerasan seksual itu kan ada kategorinya gitu, kategori berat, sedang, dan ringan gitu. Terus kemudian pornografi yang melibatkan anak atau pornografi secara eksplisit memuat kekerasan seksual gitu. Terus kemudian pemaksaan pelacuran, tindak perdagangan orang ataupun eksploitasi kekerasan seksual dalam rumah tangga gitu. Di Undang-Undang PKDRT sebenarnya itu sudah diatur kekerasan seksual dalam rumah tangga, tapi lagi-lagi supaya hak korban dari mulai pencegahan hak korban dan penanganannya terakomodir sehingga diatur di UU TPKS gitu. Terus kemudian tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya itu merupakan tindak pidana kekerasan seksual, jadi yang tadi dimanfaatkan. Terus itu bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diatur di UU TPKS gitu. Ada 9 tadi, ada 9, terus kemudian ada yang diatur yang tadi yang dari mulai perkosaan, perbuatan cabul dan lain sebagainya. Jadi itu sangat luas kan dibandingkan di KUHP tadi yang saya sampaikan. Iya, cuma 2 poin saja kalau di KUHP, tapi di UU TPKS ini semakin melebar dan memperhatikan hak-hak dari korban juga ya Kak ya. Kemudian poin-poin apa lagi di UU TPKS nih yang penting untuk diketahui oleh masyarakat luas?
selain poin-poin yang tadi sudah Kakak Mm-mm. sampaikan? Oke, jadi di UTPKS itu menariknya ya. Jadi kalau di KUHP kan hanya berbicara terkait pidana itu pemenjaraan gitu ya, pemenjaraan supaya si pelaku mendapatkan hukuman, mendapatkan sanksi. Sedangkan untuk korbannya itu tidak ada perhatian khusus gitu ya ketika kita Betul. berbicara KUHP. Tapi di Undang-Undang TPKS ini bagaimana juga mengatur terkait pemidanaan kepada si pelaku dan bagaimana juga pemulihan kepada korban gitu ya. Jadi pemulihan kepada korban dan rehabilitasi kepada si pelaku. Jadi ada juga rehabilitasi sosial atau rehab medis yang dilakukan kepada pelaku gitu supaya tidak jadi pengulangan. Tapi memang di UTPKS itu lebih diutamakan bagaimana si korban dulu yang pulih gitu. Jadi untuk di UTPKS itu berbicara terkait pemidanaan, penjara, terus kemudian restitusi. Restitusi itu yang dimana pergantian kerugian yang diberikan oleh pelaku ke korban gitu ya. Jadi ketika ancaman pidana penjaranya itu 4 tahun ke atas, pelaku wajib memberikan pergantian kerugian. Pergantian kerugian itu berupa apa? Dampak psikologis gitu kan. Dampak psikologis, korban harus melakukan pemulihan psikologis ke psikolog. Dia harus mengeluarkan biaya. Jadi biaya itu harus diganti oleh pelaku. Terus kemudian akibat kekerasan seksual dialami, dia juga berdampak ke fisik, luka fisik gitu ya, karena ada kekerasan. Terus kemudian pengobatan secara medis itu harus diganti oleh pelaku kepada korban. Ketika pelaku tidak bisa memberikan, negara harus memberikan pergantian tersebut gitu. Terus kemudian tadi juga ada rehab yang diberikan kepada pelaku. Selain itu juga yang tadi saya sampaikan, hal yang menarik juga untuk dibahas di UU TPKS adalah ketika misalnya yang tadi saya sampaikan di Undang-Undang Perlindungan Anak gitu ya, itu ada pemberat gitu ya, ditambah sepertiga ketika pelaku itu adalah keluarga atau orang tua ataupun tenaga pendidik. Tapi kalau di UU TPKS itu sangat luas gitu ya. Pemberatan sepertiga itu ketika misalnya dari mulai tenaga kesehatan, kan banyak tuh kasus-kasus kekerasan yang terjadi ketika pasien dengan tenaga medis gitu ya, ketika misalnya korbannya dibius, tidak berdaya, dia mengalami pelecehan, itu juga diperberat ditambah sepertiga gitu. Selama ini kan hanya tenaga pendidik gitu ya, tenaga pendidik, tokoh agama ataupun orang tua, tapi di UU TPKS itu tenaga kesehatan, tenaga medis, terus kemudian tenaga pendidik, terus kemudian pegawai, pengurus, petugas yang dipercayakan atau diserahkan untuk jaga, misalnya dia dipercayakan untuk menjaga si anak, mungkin pekerja suster babysitter gitu ya, ketika dia melakukan itu dia akan ditambah. Dan yang tambah lagi ketika misalnya dia adalah pejabat publik juga akan ditambah sepertiga hukumannya. Terus kemudian atasan tempat dia bekerja. Selama ini kan tidak diatur kalau atasan gitu ya. Terus kemudian yang menariknya lagi ketika tindak pidana itu dilakukan lebih dari 1 kali gitu. Dilakukan lebih dari 1 kali, terus korbannya lebih dari 1 orang gitu. Selama ini kan aturan hukum kita mau 10 korbannya, mau 10 kali dilakukan sama aja, tidak menjadi pemberat. Tapi di UU TPKS itu menjadi salah satu faktor pemberat ketika dilakukan lebih dari 1 kali dan korbannya lebih dari 1 orang gitu. Jadi itu sangat menarik sekali ya. Terus kemudian juga dampak yang dialami korban ini juga menjadi pemberat hukuman kepada pelaku. Misalnya korban mengalami luka berat, berdampak kepada psikologis yang berat, atau ada infeksi menular gitu ya. Selama ini kan tidak diatur, mau korbannya misalnya dampak psikologisnya sampai depresi berat, itu selama ini tidak menjadi pemberat dilakukan oleh misalnya hakim ketika memutuskan, tidak melihat itu dampaknya gitu. Jadi hanya sebatas memenuhi unsur pidana diputus udah gitu ya, tapi bagaimana dampak psikologis korban itu tidak dijadikan dakwaan oleh
jaksa penuntut umum gitu. Dan apa yang kemudian mengakibatkan korban meninggal dunia juga menjadi apa namanya yang pemberat. Terus kemudian juga ini juga Kak, apa namanya, perluasan apa namanya unsur dalam tindak pidana kekerasan seksual gitu ya. Biasanya kan di kekerasan seks apa di KUHP itu kan hanya mengatur misalnya ketika korban dalam kondisi tidak berdaya, misalnya mabuk gitu ya. Dalam kondisi mabuk atau dalam kondisi tidak berdaya pingsan gitu ya. Itu diatur, tapi di Undang-Undang TPKS ini dari mulai tipu muslihat, korban apa kerentanan korban, terus kemudian penyalahan kedudukan wewenang misalnya antara atasan dan bawahan itu masuk dalam unsur dalam TPKS gitu. Ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, terus memanfaatkan organ tubuh seksual. Jadi itu luas gitu unsur-unsur dalam tindak pidana kekerasan seksual. Itu sih menarik sekali. Sama satu lagi, tindak pidana kekerasan seksual pada korporasi, misalnya dalam perusahaan gitu ya, atau apa namanya ya perusahaan. Jadi ini juga bisa perampasan apa namanya pencabutan izin perusahaan, terus kemudian pelarangan permanen untuk perusahaan itu untuk mengaktifkan kembali perusahaannya gitu. Terus pembubaran korporasi juga bisa dilakukan oleh pengadilan gitu ketika pelakunya adalah korporasi. Jadi itu sih Kak yang sangat menarik gitu ya. Dan menarik dan juga, sangat luas ya Kak Tiani. iya, sangat luas gitu. Dan ketika misalnya proses penyidikan di kepolisian juga polisi itu harus memiliki sertifikasi bahwa dia sudah mendapatkan pelatihan ini terkait penanganan perkara tindak kekerasan seksual. Kenapa itu penting? Karena aparat penegak hukum kita kan masih sangat ini ya, victim blaming, menyalahkan korban, tidak percaya cerita korban, terus kemudian menanyakan riwayat seksual korban gitu. Sedangkan di UU TPKS ini mewajibkan itu si aparat penegak hukumnya itu sudah terlatih gitu loh, sudah memiliki sertifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual. Berarti dari pemerintah sudah menyediakan untuk pelatihan-pelatihan bagi kepolisian seperti itu ya Kak, yang akan menangani tindakan kekerasan seksual. Iya, karena itu diatur di Undang-Undang TPKS ya, dan itu akan dimuat dalam peraturan pelaksananya nanti ke depan gitu. Baik, Kak, kita tahu kan meskipun UU TPKS ini sudah disahkan, namun tindakan kekerasan seksual ini kan masih banyak terjadi. Kira-kira mengapa sih hal ini masih terus terjadi? Aspek apa saja yang bisa menjadi faktor penyebabnya? Apakah ini ada kaitannya sama budaya patriarki di Indonesia, relasi kuasa, dan kesetaraan gender? Gimana menurut Kak? Jadi yang tadi Kakak sampaikan itu sangat keterkaitan dan saling terhubung ya, karena memang itu sudah menjadi budaya di masyarakat gitu ya, di mana tubuh perempuan itu merupakan objek seksual gitu ya, dalam tanda kutip gitu. Tadi saya sampaikan perempuan menjadi kelompok yang sangat rentan karena yang tadi sudah ada stigma, dan itu juga sudah melekat dalam kehidupan masyarakat, ada ketidaksetaraan, terus kemudian budaya patriarki, dan kemudian ketimpangan relasi kuasa gitu. Tadi saya sampaikan bahwa korban juga bisa laki-laki ataupun gender lainnya, tapi memang perempuan menjadi kelompok yang sangat rentan karena sudah ada stigma yang dimana tubuh perempuan itu adalah objek seksual gitu. Jadi tanpa meminta persetujuan dari perempuan itu atau tidak meminta persetujuan korban, itu dia berhak mendapatkan pelecehan gitu ya, dalam tanda kutip gitu. Nah, berdasarkan pantauan Kak Tuani sendiri, secara umum bagaimana implementasi si UU TPKS ini di Indonesia? Jadi ini berdasarkan pengalaman kami selaku pendamping ya di LBH Apik Jakarta gitu ya. Pelaksanaan implementasi UU TPKS itu masih belum berjalan dengan baik gitu ya. Karena lagi-lagi aparat penegak hukum masih belum memiliki perspektif korban gitu ya, masih menyalahkan korban. Bahkan kami 2 minggu yang lalu mendampingi kasus kekerasan seksual gitu ya di salah satu
kepolisian gitu ya. Namun ketika kita mendampingi korban menggunakan UU TPKS, bahkan laporan korban tidak diterima gitu. Korban masih diminta untuk menyiapkan bukti, melakukan pemeriksaan psikologi secara mandiri. Setelah ada hasil pemeriksaan psikologisnya, maka dibawa untuk laporan polisi, dibawa sebagai bukti untuk laporan polisi gitu ya. Sedangkan kita ketahui ketika misalnya buat laporan polisi, seharusnya kan polisi yang membuat surat pengantar untuk dilakukannya pemeriksaan psikologis, bukan dibebankan lagi kepada korban gitu ya. Jadi artinya sama aja gitu ya, sama aja. Padahal kan di Undang-Undang TPKS itu kan kenapa dia menjadi sangat urgensi untuk didorong, karena UU TPKS itu kan satu keterangan korban plus satu alat bukti itu sudah cukup gitu ya, sudah cukup untuk kasusnya diproses. Sedangkan ini korban harus membawa buktinya sendiri gitu. Jadi itu masih sangat masih ketika implementasinya masih belum berjalan. Yang kemudian kasus yang kedua yang masuk ke LBH Apik, kasusnya sudah diterima menggunakan UU TPKS, tapi kasusnya di SP3 alias diberhentikan oleh pihak kepolisian karena dianggap minimnya bukti, tidak ada saksi yang mengetahui terkait kekerasan seksual yang dialaminya gitu. Jadi ini kan jadi suatu pertanyaan gitu. Kenapa harus menghadirkan saksi yang mengetahui, sedangkan kita tahu kenapa UU TPKS ini didorong karena sulitnya pembuktian. Kenapa korban diminta untuk membuktikan terkait saksi yang mengetahui tindak pidana yang dialami, kan sangat mustahil gitu. Jadi implementasi UU TPKS yang kita lihat ini masih belum berjalan baik gitu ya, karena masih ada aparat penegak hukum belum tersosialisasi dengan baik gitu ya, dan belum terinternalisasi. UU TPKS ini belum terinternalisasi di kepolisian gitu. Polisi itu masih menggunakan cara pandang KUHP. KUHP dan KUHAP gitu ya, masih cara pandangnya seperti itu. Padahal ini kan lex spesialis. Ini undang-undang khusus yang sudah bisa dilakukan atau digunakan gitu. Terus kemudian juga polisi masih menggunakan, aparat penegak hukum masih menggunakan konfrontir korban dan pelaku, padahal kan sudah jelas korban itu sudah udah trauma gitu ya, kenapa harus dipertemukan, sedangkan namanya pelaku tidak akan mengakui gitu kan meskipun dikonfrontir, karena pelaku punya hak untuk menjawab atau tidak menjawab gitu ya. Jadi seharusnya kan tidak perlu dikonfrontir. Terus kemudian juga masih ada kasus-kasus kekerasan seksual yang dimediasi gitu ya, atau diselesaikan secara kekeluargaan yang difasilitasi oleh aparat penegak hukum. Jadi itu harus dipantau sih sebenarnya, meskipun substansi hukum atau produk hukumnya sudah bagus, tapi implementasi dari aparat penegak hukum dan masyarakat, budaya masyarakat yang masih menyalahkan korban, UU TPKS ini tidak akan berjalan gitu. Jadi harus ada pengawasan dari negara, aparat penegak hukum dan masyarakat yang memang satu kesatuan mendorong supaya UU TPKS ini terimplementasi dengan baik gitu. Betul, betul. Lalu terakhir, apa kira-kira pesan dan harapan ke depan dari Kak Tuani selaku perwakilan LBH Apik Jakarta? Oke, jadi cita-cita didorongnya UU TPKS ini kan supaya korban itu mendapatkan hak-haknya, dari mulai untuk pencegahan, terus kemudian penanganan, dan kemudian bagaimana juga pemulihan korban kekerasan. Itu kan tujuan utamanya gitu. Jadi harapan kami dan harapan saya gitu ya, bagaimana supaya aparat penegak hukum menginternalisasi UU TPKS ini di lembaganya gitu. Jadi ini bukan hanya produk hukum gitu loh, tapi produk hukum ini harus diimplementasikan supaya korban maupun pelaku ataupun masyarakat itu mendorong dalam pemenuhan hak-hak korban gitu. Karena kenapa itu penting? Karena ketika substansinya bagus tapi implementasinya tidak bagus, maka produk hukum itu dianggap gagal gitu ya. Jangan sampai ini hanya
produk hukum saja tapi implementasinya kurang gitu ya. Jadi ini juga harus menjadi perhatian penting juga. Jadi berbicara penanganan korban, pemenuhan hak korban tidak hanya berbicara aparat penegak hukum, tapi masyarakat juga harus teredukasi gitu ya, kesadaran masyarakat, karena memang mengubah kesadaran masyarakat itu tidak mudah, apalagi yang tadi karena sistem kita juga budaya masyarakat yang masih banyak menyalahkan korban gitu ya. Kita sebagai masyarakat juga harus menjadi ruang aman buat korban lainnya, supaya korban-korban lainnya berani untuk speak up atau berani untuk mengakses apa yang menjadi hak dia sebagai korban gitu. Jadi ini menjadi perhatian kita bersama, tidak hanya negara, tapi negara harus hadir ya. Ini memang tidak hanya tugas negara, tapi negara harus benar-benar hadir supaya masyarakat bisa mendorong atau mendukung program-program yang dilakukan oleh pemerintah ataupun negara gitu untuk pemenuhan korban. Baik. Baik Kak, terima kasih Kak Tuani Sondang Rejeki Marpaung selaku staf pelayanan hukum LBH Apik Jakarta yang sudah bincang-bincang di podcast Satu Suara Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan. Terima kasih sudah menyimak podcast Satu Suara Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia, Power to Youth, Right Here Right Now 2, Generation Gender. Dan untuk ide masukan silahkan kirimkan email ke podcast@kbrprime.id dan tulis di bagian subjek podcast Satu Suara Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan. Ikuti juga podcast yang cocok untuk curious minds kamu di www.kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Deborah Tanya, pamit. Salam. Baru saja kamu simak podcast Satu Suara Melawan Kekerasan Terhadap Perempuan yang dipersembahkan oleh Rutgers Indonesia, Power to Youth, Right Here Right Now 2, dan Generation Gender.